Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam mempersiapkan nats renungan harian pada hari ini, saya bertemu dengan suatu hal yang mungkin selama ini juga saya sering silap dalam mengartikan nats 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, di mana sering sekali memisahkan antara iman, pengharapan, dan kasih. Karena ada sebutan bahwa kasihlah yang paling besar di dalamnya, maka kita sering menganalogikan bahwa nantinya akan hanya ada kasih saja. Sementara ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak akan lepas dari yang namanya iman dan pengharapan. Karena apa? Karena kita beriman kepada Tuhanlah, maka keselamatan yang telah disediakan oleh Yesus dapat kita terima. Dan iman kita kepada Yesus itu tidak hanya sampai di situ saja, tetapi kita memiliki pengharapan bahwa nantinya ketika Dia datang sebagai hakim, kita merupakan bagian dari orang-orang yang turut diberikan keselamatan, yang turut diberikan kemenangan berupa mahkota yang akan Dia sediakan bagi mereka yang menang. Dan karena kasih Kristus jugalah kita boleh menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Ibu bapak saudara, di saat ini di mana kita masih hidup di dunia ini, kita boleh melihat yang pertama latar belakang kenapa Paulus berkata demikian. Karena persoalan yang terjadi di Korintus, di mana telah terjadi pengelompokan, perpecahan di tengah-tengah gereja. Ada kelompok Paulus, ada kelompok Kefas, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kristus, yang mana hal ini menginspirasi dan memotivasi Paulus untuk mengingatkan mereka, di mana perselisihan itu tidak hanya sampai di situ, karena ada di antara mereka yang kemudian bertengkar sampai ke pengadilan. Kita boleh lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1-11. Mereka juga hidup dalam percabulan dan kehidupan rumah tangga yang kacau. Di ayat yang seterusnya dari 1 Korintus 6 ayat 12-20. Di mana mereka juga menganggap bahwa karunia-karunia yang mereka miliki lebih menonjol dari yang lain. Dan termasuk juga hal-hal lain yang dibahas dari keseluruhan 1 Korintus. Ibu bapak saudara, dengan kata lain, jemaat Korintus kehilangan aspek penting dalam kehidupan mereka bersama, yaitu praktek kasih. Padahal kasih adalah aspek yang kelihatan atau visible, dan iman serta pengharapan merupakan hal yang dapat kita lihat secara internal. Kasih yang eksternal yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, sementara iman dan pengharapan itu ada dalam diri kita secara pribadi, ada dari dalam sehingga tidak kelihatan. Namun keduanya itu tetap bertahan ketika kasih yang kelihatan itu, yang visible itu tampak dari dalam hidup kita. Saya mencoba mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, tokoh India. Kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan. Lalu Bunda Teresa berkata, seorang biarawati berkata, senyum satu sama lain, senyum pada istri Anda, senyum pada suami Anda, tersenyum pada anak-anak Anda, tidak peduli siapa dia, ini akan membantu Anda
untuk tumbuh dalam kasih yang lebih besar satu sama lain. Lalu Lao Tzu, seorang filsuf Cina, berkata, saya mempunyai 3 hal untuk diajarkan: kesederhanaan, kesabaran, kasih sayang. Ketiganya adalah harta karun terbesar Anda. Lalu saya membuat kata-kata bijak demikian: kehidupan kerohanian kita akan makin komplit dan sempurna ketika iman, pengharapan, dan kasih melekat di dalam diri kita. Mari hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang terus maju di dalam Tuhan, yang boleh hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan, yang boleh terus menunjukkan kasih kami dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan terus mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.